Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Pratiwi, yaitu mahasiswi dari Stikes Asia Bandung, program studi Sarjana Keperawatan. Dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, yaitu kurang dari 24 jam. Sebelum melakukan tindakan, yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, validasi nama klien. Kemudian tanyakan apakah klien dilahirkan dengan cara sesio-sesaria atau dengan normal. Dan kita juga harus mengetahui berat badan pada saat lahir dan mengetahui Apgar score pada saat lahir. Kemudian pastikan bayi dalam keadaan hangat dan aman. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa cuci tangan dengan 6 langkah. Dan jika kita menggunakan cincin ataupun jam tangan, kita harus mencopotnya. Sebelum kita melakukan tindakan, jangan lupa kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan antropometri. Dan pastikan semua pakaian bayi dibuka semuanya. Pemeriksaan pertama yaitu periksa berat badan bayi. Berat badan bayi normalnya yaitu 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian kita periksa tinggi badan. Periksa tinggi badan bayi dimulai dari puncak kepala sampai ke tumit. Normal tinggi badan pada bayi yaitu 48 cm sampai 52 cm. Selanjutnya kita mengukur lingkar kepala bayi. Dimulai dari belakang kepala sampai ke atas alis. Normal lingkar kepala bayi yaitu 33,5 sampai 35. Selanjutnya kita mengukur lingkar dada, yaitu kita melilitkan meteran ke dada bayi sampai dekat puting. Normal lingkar bayi yaitu 30,5 sampai 33. Mengecek tanda-tanda vital pada bayi. Yang pertama, kita cek respirasi atau pernafasan dengan cara yaitu kita melihat naik turunnya perut. Nah, normalnya yaitu 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian kita cek suhu. Alangkah baiknya mengecek suhu untuk bayi menggunakan termometer inframerah dengan normalnya yaitu 36,5 sampai 37,5. Selanjutnya kita mengukur denyut nadi pada bayi. Kita melakukan di area ini tidak di tangan dengan normal yaitu 120 sampai 160. Kita melakukan pemeriksaan postur tubuh. Nah, bayi yang matur akan fleksi di bagian ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian pemeriksaan kulit. Kulit pada bayi baru lahir akan terlihat cerah, merah dan lembut. Kemudian terdapat lanugo di punggung bayi dan adanya udin di sekitar mata, wajah, tangan, kaki, skrotum pada laki-laki dan labia pada perempuan.
adanya perubahan warna kulit yang normal pada bayi, yaitu adanya akral cyanosis yang terjadi pada pergelangan tangan dan juga pada pergelangan kaki. Biasanya terjadi masih mengalami hipotermi karena baru dilahirkan atau bisa juga karena kedinginan. Kemudian ada kutis marmorata, lalu hiperbilirubiin pada daerah dahi, mata, dan juga dada. Kemudian adanya ekimosis di beberapa titik pada kulit bayi. Lalu adanya milia atau kelenjar minyak yang terjadi pada hidung, dagu, dan pipi. Adanya miliaria terjadi pada lipatan-lipatan kulit bayi, yaitu pada lipatan ketiak atau aksila, siku, dan juga lutut. Ada tanda Harlequin, yaitu perubahan warna karena didasari pada bayi yang mengalami kelainan. Biasanya bisa terjadi karena adanya perubahan warna. Perubahan warna dapat terlihat jika bayi diangkat, warna akan berubah merah muda. Warna merah muda akan terlihat di bagian bawah dan bagian atas akan berwarna pucat. Lalu adanya tanda Mongolia, yaitu kebiruan pada sekitar pantat. Kemudian ada telangiectatic nevi, yaitu biasanya terjadi di leher, yaitu adanya timbul kemerahan. Selanjutnya pemeriksaan di area kepala. Yang pertama, fontanel anterior, yaitu berukuran 2,5 sampai 4 cm dan akan menutup pada usia 18 bulan. Yang kedua, fontanel posterior berukuran 0,5 sampai 1 cm akan menutup pada usia 2 sampai 3 bulan. Yang ketiga, caput succedanum, yaitu adanya edema pada jaringan lunak, akan menghilang pada usia 2 minggu. Yang keempat, adanya sefal hematon, yaitu akan menghilang pada usia 4 minggu. Selanjutnya pemeriksaan di area mata, yaitu di kelopak mata, lihat ada edema atau tidak. Lalu mata tertutup, air mata sedikit atau bahkan tidak ada. Adanya refleks kornea, di mana dengan menyimpan tisu di sudut mata, apakah bayi menggerakkan matanya atau tidak. Lalu ada refleks pupil, di mana bila dikasih cahaya, apakah pupil yang akan diberikan cahaya akan mengecil atau tidak. Lalu ada refleks Doll-Eye, dengan mengangkat bayi pada saat diangkat, apakah mata bayi tetap diam atau tidak. Selanjutnya pemeriksaan di area telinga, yaitu di mana posisi bagian atas telinga sejajar dengan bagian mata paling luar. Ini akan sejajar ke arah telinga. Kalau telinga berada di atas atau sejajar, maka itu normal. Pinna fleksibel dan terdapat kartilago. Kita melakukan refleks pada telinga, yaitu refleks Starle, jika kita memberikan bunyi yang keras pada bayi, maka respon bayi akan terkejut dan tiba-tiba menggenggamkan, mengepalkan tangannya, serta bayi akan menangis. Kita akan melakukan pemeriksaan di area hidung, yaitu lihat apakah ada pengeluaran pada hidung, yaitu adanya mukus putih atau bening, yaitu merupakan sisa-sisa dari cairan amnion pada saat lahir. Selanjutnya pemeriksaan pasase udara dengan cara menempelkan tisu pada salah satu lubang bayi, kemudian kita menutup salah satu lubang, lihat aliran udara di hidung apakah sama atau tidak. Kemudian pemeriksaan refleks glabelar dengan cara mengetuk hidung bagian atas bayi. Bayi akan merespon, yaitu akan menutup matanya. Kemudian
Sekarang lakukan pemeriksaan di area mulut dan kerongkongan. Lihat di area mulut yaitu utuh atau tidak. Kemudian lihat saliva minimal pada saat lahir. Uvula berada di tengah atau tidak. Bayi akan menangis keras. Lalu ada beberapa minor abnormalitas di area mulut. Yang pertama, adanya gigi pada saat lahir. Yang kedua, ada putih di daerah langit-langit atas di mulut. Kemudian pemeriksaan refleks menghisap dengan cara memasukkan dot pada mulut bayi. Bayi akan berespon menghisap dot tersebut. Yang kedua yaitu refleks clothing, yaitu berikan rangsangan di sekitar mulut bayi. Respon bayi akan mencari rangsangan tersebut. Yang ketiga, refleks gag, yaitu masukkan tong spatel pada mulut bayi, yaitu bayi akan merespon muntah. Yang keempat, refleks extrusion, yaitu berikan tekanan pada ujung lidah bayi. Bayi akan merespon mengeluarkan lidahnya. Selanjutnya, pemeriksaan di daerah leher. Bayi baru lahir memiliki leher yang pendek, tebal, dan dipenuhi oleh lipatan kulit. Di dalam pada pemeriksaan leher ini ada yang pertama, refleks tonic neck dengan cara memiringkan kepala bayi, maka tangan yang berlawanan akan fleksi, sedangkan tangan yang diarahkan ke bayi akan ekstensi seperti ini. Kemudian yang kedua ada refleks neck righting. Jika bayi diangkat, maka kepala bayi akan mengikutinya. Selanjutnya, pemeriksaan di area dada. Yang pertama, pemeriksaan anterior-posterior-lateral, di mana kita lihat rasio anterior jika 6 cm, maka lateral dan posteriornya pun akan 6 cm. Kemudian adanya retaksi eksternal, lalu ada processus sicoideus, ada breast enlargement, dan ada pun minor abnormalitas, yaitu adanya sekresi di payudaranya. Kemudian pemeriksaan di area paru-paru. Respirasi pada bayi baru lahir dominannya di abdomen, yaitu melihat naik turunnya abdomen. Lalu ada refleks batuk akan muncul 1-2 hari setelah lahir. Bunyi napas bayi vesikuler, frekuensi dan kedalaman nafas biasanya masih irregular. Selanjutnya, pemeriksaan di area jantung. Pemeriksaan di area jantung yaitu periksa daerah apex di antara interkosta 4 dan 5. Periksa suara jantung. Suara jantung S2 akan lebih tajam dibandingkan S1. Dan pemeriksaan di area abdomen yaitu bentuk silindris. Posisi heparin akan teraba 2-3 cm. Limpa akan teraba di daerah ujung, dan ginjal akan teraba 1-2 cm di atas umbilikus. Ada umbilical cord. Umbilical cord akan berwarna kebiruan saat lahir. Kemudian ada minor abnormalitas yaitu hernia umbilikus. Lalu ada refleks crawling, yaitu dengan membalikkan bayi, maka respon bayi akan seperti maju secara perlahan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di area genitalia. Yang pertama pada wanita. Yang pertama kita lihat di area labia minora dan klitoris, di mana di labia minora dan klitoris ini akan udim. Ada meatus uretra yaitu di bawah klitoris. Lalu ada vernix caseosa atau lemak-lemak di antara labia. Kemudian mixti bayi baru lahir harus 24 jam. Kemudian pemeriksaan genitalia
di ujung penis, lalu testis teraba di area skrotum. Kemudian skrotum biasanya besar, udim, dan tertutup oleh tubae. Lalu lihat adakah stigma atau tidak. Kemudian kita periksa bagian anus, itu terbuka atau tidak. Lalu ada refleks anal. Refleks anal yaitu dengan menekuk lutut, kemudian kita lihat apakah ada pengerutan di bagian anal. Selanjutnya ada refleks peres, yaitu dengan cara menekan bagian sacrum ke area spinal. Kemudian respon bayi akan menangis. Pemeriksaan ekstremitas, yaitu yang pertama kita pastikan dan kita lihat jumlah jari, itu jari kaki ada berapa? 5 dan kaki 5. Kemudian rentan gerak, tidak ada perbatasan. Kemudian kuku bayi harus berwarna merah muda. Kemudian simetris. Kemudian tonus otot harus sama-sama kuat secara bilateral. Kemudian sekarang kita akan meriksa refleks pada bayi. Yang pertama yaitu refleks bras, yaitu menggenggam dengan cara memberikan sentuhan di pinggir kiri. Nanti bayi akan merespon menggenggam. Kemudian yang selanjutnya yaitu refleks Babinski, yaitu dengan cara kita memberikan sentuhan di bawah kaki bayi, dan nanti bayi akan merespon membuka telapak kakinya. Kemudian selanjutnya ada refleks ankle conus, yaitu dengan cara angkat lutut bayi dan nantinya akan merespon ankle-nya fleksi. Kemudian refleks dan step yang dengan cara mendirikan bayi di permukaan keras, maka bayi akan merespon seperti apa. Kemudian refleks Moro, yaitu dengan merubah posisi bayi, yang nantinya bayi akan membentuk huruf C, tangannya akan membentuk huruf C dan siku akan fleksi dan bayi akan menangis. Kemudian ada refleks Galan, yaitu dengan cara memberikan rangsangan di sisi punggung bayi, yang nantinya bayi akan merespon bergerak ke arah rangsangan. Misalnya jika diberi rangsangan di sisi kiri, bayi akan bergerak ke sisi kiri, dan sedangkan kalau misalnya diberi rangsangan sebelah kanan, bayi akan bergerak ke arah kanan. Alamin. Setelah itu bereskan alat. Kemudian di tahap terminasi, yaitu kaji respon pasien. Setelah diberikan tindakan, beri feedback positif kepada keluarga pasien dan lakukan kontrak waktu kegiatan selanjutnya kepada keluarga klien. Kemudian bereskan alat, jangan lupa cuci tangan.